Di harga 2 jutaan, sekarang smartwatch makin canggih dan keren. Built-in GPS, AMOLED dengan kecerahan brightness yang tinggi itu udah pasti ada. Di video kali ini kita akan bahas dua smartwatch keren, Amazfit Active Max dan Oppo Watch S yang harganya ini terbilang mirip-mirip ya. Yang jadi pertanyaannya, mana yang lebih worth it nih, dari Oppo Watch S atau Amazfit Active Max? Di video ini kita akan bahas. Kalau dari segi desain, kedua smartwatch ini punya karakter yang beda banget ya. Amazfit Active Max terlihat ini desainnya lebih sporty, ringan, body dari alloy ya. Walaupun dia full black, dia tidak ada warna lainnya nih. Cocok buat olahraga atau yang suka berkegiatan di outdoor. Terlihat juga layarnya ini lebih besar Active Max, pastinya baterainya juga lebih besar. Untuk Oppo Watch S ini terlihat lebih premium, elegan, stylish. Untuk body case-nya ini dari stainless steel yang terlihat benar-benar kinclong, pakai banget. Lebih cocok buat daily atau formal look. Untuk kegiatan sehari-hari ini lebih masuk sih. Kemudian untuk desainnya ini benar-benar terlihat tipis banget ya kalau dari samping atau waktu lagi kita pakai. Kemudian masuk di bagian layar. Active Max ini layarnya yang tadi saya bilang lebih besar di 1,5 inch. AMOLED pastinya dengan tingkat kecerahan brightness tinggi 3000 nits. Tapi Oppo Watch S juga tidak kalah. Dia menggunakan AMOLED dengan kecerahan brightness yang tinggi di 3000 nits juga. Saya tes untuk kegiatan di outdoor ini terlihat jelas banget karena layarnya ini sudah 3000 nits. Jadi kalau di sunlight, benar-benar di bawah terik matahari ini kelihatan pakai banget. Cuma yang menjadi satu perhatian saya ini untuk layar dari Oppo Watch S ini terlihat smooth, pakai banget. UI-nya bagus nih. Saya bisa zoom in, zoom out dengan mencubit layarnya aja tanpa crown. Sedangkan Active Max layar sendiri kalau menurut saya untuk kualitasnya mirip-mirip ya seperti Amazfit yang lainnya. Tapi masih lebih baik dibandingkan dengan Amazfit Active 3 Premium. Saya merasa untuk Active Max ini layarnya ada licin-licinnya gitu guys. Berasa ada oleh coatingnya. Satu lagi untuk kecerahan brightness auto di Oppo Watch S itu bisa menjadi 3 level juga. Dari yang paling rendah level pertama, kedua, ketiga, bahkan kita tap sekali lagi bisa masuk ke mode auto. Kalau di Active Max itu kita tap dia langsung ke auto atau ke manual aja. Keduanya udah pasti mendukung always on display ya, yang terlihat cakep banget ketika diaktifkan. Dia mengikuti tampilan watch face. Di fitur kesehatan dan olahraga, Active Max dia mendukung 170 lebih fitur olahraga dengan AI coaching, juga ada offline maps dan GPS pastinya ya built-in. Nah, untuk fitur yang kesukaan saya di Active Max ini ada biocharge energy monitoring yang terlihat mirip seperti di seri-serinya Garmin. Sedangkan Oppo Watch S ini terlihat ada tracking kesehatan standar ya. Dia ada heart rate, SpO2, sleep data, kemudian ada 60 detik health check, terlihat seperti smartwatch kebanyakan ya. Kalau menurut saya pribadi untuk Oppo Watch S ini lebih fokus ke user casual. Untuk fitur olahraga dan fitness menurut saya Amazfit jauh lebih serius ya, lebih fokus gitu untuk olahraga. Sedangkan Oppo Watch cukup untuk daily aja dan ya olahraga ringan ini masih oke sih. Masuk ke fitur favorit saya yaitu Smart Feature. Nah, saya suka Oppo Watch S ini dan sudah saya jadikan daily driver saya juga. Oppo Watch S ini sudah mendukung fitur NFC ya. Ini kepake banget buat saya menjadikan atau mirroring untuk akses card di tempat tinggal saya maupun dari kendaraan saya. Sedangkan Active Max dia belum ada atau tidak ada ya fitur NFC. Keduanya sudah menggunakan memori internal sebesar 4 GB yang lumayan besar menurut saya, tetapi masih dipotong lagi tuh dengan sistemnya ya, penyimpanan. Kemudian Active Max itu kelebihannya ada di bagian offline maps yang Oppo Watch S itu tidak ada. Ngomong-ngomong soal NFC, untuk fitur yang satu ini tidak bisa dibandingkan ke Amazfit ya, karena di seluruh seri Amazfit itu tidak ada fitur NFC kalau saya perhatikan, sampai ke yang paling mahal aja yang seri T-Rex Ultra 2 itu tidak ada fitur NFC-nya, sayang banget sih. Karena keduanya sudah built-in GPS dan saya tes untuk kedua smartwatch ini berkegiatan di outdoor. Saya lihat untuk kualitas GPS-nya Amazfit lebih baik. Bisa dilihat di bagian lekukan atau tikungan-tikungan smartwatch dari Amazfit lebih baik ya rute GPS-nya. Sedangkan Oppo Watch kalau saya lihat masih ada beberapa bagian yang keluar dari jalur. Keduanya saya pakai bersamaan, itu GPS-nya sama sekali tidak terputus dalam waktu yang lama, cukup lama loh. Bisa berjam-jam saya pakai itu tidak putus ya. Kemudian untuk kualitas tidur, sleep data, saya pakai selama beberapa hari ya. Saya tes untuk di bawah tidur, kedua smartwatch ini
terbilang oke. Beda selisihnya ini nggak terlalu jauh dibandingkan dengan seri Huawei ya. Smartwatch dari Huawei kalau saya pakai itu ada selisih lumayan jauh sih kalau dibandingkan dengan Amazfit. Jadi Amazfit dengan Oppo ini emang ada perbedaan selisih, cuman nggak terlalu jauh. Lalu untuk di bagian aplikasi, kalau saya perhatikan saya lebih suka dari aplikasinya Zepp Amazfit. Berasa lebih detail, lengkap gitu ya untuk data yang ditampilkan. Terutama ada fitur kesukaan saya yaitu untuk analisis makanan. Kita bisa mencatat makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari dengan scan atau foto makanan aja langsung sudah terperinci datanya gitu. Dari kalori, lemak, sampai yang lain-lainnya. Sedangkan Oppo Watch S yang memakai aplikasi dari O-Health, saya merasa itu kurang ya. Terlalu minimalis dan simple banget gitu. Oke, kesimpulan dari saya pribadi setelah pemakaian yang cukup lumayan lama Amazfit Active Max dengan Oppo Watch S. Buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor, perlu layar besar, baterainya besar, mungkin Amazfit Active Max ini bisa menjadi pilihan ya. Tapi kalau kalian kebutuhannya mirip-mirip seperti saya yang suka menggunakan access card untuk membuka kunci, smart lock gitu ya, atau menghidupkan kendaraannya, serta butuh smartwatch yang slim, elegan untuk dipakai sehari-hari kegiatan, ini cukup oke ya si Oppo Watch S. Cuma yang menjadi konsekuensinya yaitu baterainya kecil ya, hampir separuhnya dari Amazfit Active Max. Dia di 300 mAh lebih. Untuk kualitas GPS juga saya merasa lebih baik Active Max. Dan terakhir UI-nya saya merasa untuk Oppo Watch S ini lebih unggul dibandingkan Amazfit Active Max ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Kelebihan serta kekurangan dari kedua smartwatch 2 jutaan yang saya pakai kurang lebih hampir 2 bulanan ya. Jadi daily saya ya ganti-ganti sih. Oke, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.